apalagi wanita tersebut sudah menopause. Kemudian dari segi faktor resiko, karena rematik ini disebabkan oleh autoimun, kebanyakan juga disebabkan oleh faktor genetik. Jadi bukanlah penyakit yang bersifat metabolik seperti asam urat tadi. Faktor resiko lain juga hampir sama ya, yaitu berat badan juga mempengaruhi. Jika penyakit rematik ini menyerang orang-orang dengan kegemukan, juga akan sering terjadi reaksi penyakitnya. Mengenai lokasi untuk rematik ini sama sebenarnya, bisa terjadi di berbagai macam sendi. Hanya perbedaannya adalah dia dapat menyerang di sisi yang sama atau kita sebut dengan simetris atau bilateral, dan juga biasanya terjadi di pagi hari, yaitu pasien akan merasakan kaku sendi beberapa menit atau jam. Jika sudah digerakkan, kekakuan ini akan membaik. Dari segi pengobatan untuk rematik ada perbedaan ya, karena dia adalah suatu kejadian autoimun, maka kita dapat memberikan obat-obatan yang menekan sistem imun, yaitu disebut dengan DMARD, Disease Modifying Anti-Rheumatoid Drug, atau obat anti rematik yang dimodifikasi. Jadi obatnya khusus di sini ya, bersifat imunosupresan. Kemudian dapat kita berikan juga obat-obat anti nyeri. Kemudian selain itu juga seringkali kita berikan seperti golongan steroid. Bagi yang belum terkena penyakit asam urat ataupun yang sudah menderita, kita mempunyai banyak cara untuk mencegahnya. Tetap saja mencegah tentunya lebih baik ya daripada mengobati. Jadi anjuran kami untuk orang-orang dengan kondisi gout ini atau asam urat yang tinggi, kami sarankan untuk banyak berolahraga, ya, menggerakkan sendi-sendinya tentunya. Kemudian hindarilah konsumsi alkohol ataupun rokok, karena tentunya kita sudah tahu kedua hal ini akan mempengaruhi metabolisme di tubuh kita. Kemudian perbanyak juga untuk meminum air putih, karena ini dapat membantu ginjal kita untuk menetralisir kondisi asam urat yang tinggi baik di dalam darah maupun yang dapat terdeposit di ginjal. Kemudian juga kita perlu menurunkan berat badan, karena tadi faktor resikonya salah satunya adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian juga kita perlu menghindari obat-obatan yang beresiko untuk menyebabkan kadar asam urat tinggi di dalam darah. Seperti apa? Yaitu salah satunya adalah obat-obat hipertensi seperti diuretik. Kalau ada dokter yang memberikan diuretik pada seorang pasien, kita perlu memeriksa kadar asam uratnya. Kemudian juga obat-obatan imunosupresan, yaitu obat-obatan yang sering diberikan pada pasien-pasien yang menjalani transplantasi organ. Yang paling penting selain daripada itu adalah tentunya menghindari makanan-makanan ataupun minuman yang tinggi kadar purinnya. Tadi sudah saya jelaskan ya apa saja makanan-makanan tersebut. Dan juga kita perlu mengkonsumsi berbagai macam sayuran dan buah-buahan tentunya yang tinggi kadar antioksidan. Kenapa? Karena antioksidan ini diperlukan tubuh untuk menetralisir hasil-hasil metabolisme, salah satunya asam urat yang tinggi di dalam tubuh kita. Selain pencegahan, para pasien atau penderita asam urat akan kita obati tentunya sesuai dengan tingkat keparahannya. Karena kita tahu bahwa penyakit gout ini ada dua kondisi, yaitu kondisi akut ataupun kondisi kronis. Jadi obat-obatan yang diberikan oleh dokter akan disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Apa saja obatnya? Yaitu anti nyeri tentunya ya, atau anti peradangan. Karena pada gout akut itu akan terjadi peradangan yang sifatnya akut atau saat itu dirasakan oleh penderitanya, sehingga kita membutuhkan anti radang atau anti nyeri.
golongannya dokter akan memberikan seperti golongan non-steroid atau juga bisa diberikan golongan steroid. Kemudian sebagai obat intinya utamanya adalah inhibitor xantin oksidase. Nah, dokter akan memberikan golongan obat yang dapat menghentikan serangan asam urat pada pasien. Seperti mungkin kita sering ya mengetahui obatnya, yaitu allopurinol, atau yang baru ini adalah golongan busostat. Kemudian juga ada golongan probenecid. Nah, kemudian selain obat-obatan tadi, dokter juga pastinya akan memberikan saran untuk merubah gaya hidup, ya, yaitu seperti tidak lagi mengkonsumsi alkohol maupun merokok dan mengurangi berat badan. Apakah penyakit asam urat ini dapat menyebabkan komplikasi? Ya, asam urat dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti yaitu timbulnya tifus. Pernah lihat apa itu tifus? Yaitu munculnya benjolan di tempat-tempat yang mengalami deposit dari asam urat tadi. Jadi di daerah sendi-sendi kita akan melihat adanya benjolan-benjolan gitu ya. Tapi benjolan ini sebenarnya tidak menjadi suatu hal yang maksudnya menimbulkan nyeri pada pasien asam urat, karena dia bersifat kronis dan umumnya dapat diatasi oleh pasien. Hanya benjolan ini tentunya menimbulkan dampak seperti gangguan secara estetik gitu ya, di mana di tubuhnya timbul banyak benjolan. Nah, selain tifus juga akan timbul yang lebih akutnya lagi adalah kerusakan sendi. Nah, di mana deposit asam urat ini juga nantinya dapat berlaku menimbulkan peradangan-peradangan kronis hingga sendi yang dia serang akan mengalami kerusakan. Dan yang paling sering lagi komplikasi ke ginjal, yaitu dengan terbentuknya batu ginjal, karena deposit dari asam urat atau purin ini akan mengkristal, membentuk batu yang tajam, sehingga seringkali pasien dengan kadar asam urat yang tinggi, kita juga akan menemukan batu ginjal urat di dalam saluran kemihnya. Mungkin ini yang perlu kita perhatikan apabila kita mempunyai kadar asam urat di dalam darah kita yang tinggi.